Berarti ini anak pertama ya? Iya kak, anak pertama. Oke. Ada adiknya? Gak ada, Gak ada. iya Satu-satunya. satu-satunya. Wah, udah cantik ini. Selamat malam penonton. Udah pakai aksesoris nih, cakep. Sini. Mas Muntoha dan Mbak Lia. Iya kak. Ini tadi nyangka nggak Gak nyangka. bakal diajak ke sini? Gak nyangka. Nggak nyangka ya Iya. di sana. Tapi sering nonton. Sering, malah udah sempet daftar tapi Belum belum dipanggil-panggil. Oh malah sempet daftar malah nggak dipanggil. Iya. Jadi coba nonton. Giliran nonton malah dipanggil. Dipanggil. Keberuntungan orang nggak ada yang tahu Iya. ya. Alhamdulillah kakak. Kesehariannya apa? Pengamen bang. Oh ngamen. Iya. Mbak Lia Iya kadang ngamen kadang jualan. ngamen pakai apa? Memang masnya yang nyanyi? Saya nyanyi pakai salon tuh yang didorong-dorong. Oh, soalnya dorong-dorong itu. Iya. Berarti hari ini enggak ngamen dong? Karena tadi nonton di situ kan? Iya enggak, pengen nonton ini acara karaoke dadaka 24 karat. Buat hiburan sesekali, udah deh hari ini gak usah ngamen, nonton aja gitu ya. Iya. Oke. Nah Mas, ini berarti satu hari Mas Muntoha pendapatannya berapa? Nggak tentu sih ya kak. Kan kita ngamen sekasinya gitu ya. Kadang 2.000, kadang 1.000. Salon kan sewa. Oh, jadi salon yang Mas bawa-bawa itu sewa. Iya. Berapa potongannya? 40.000 sehari. 40.000 sehari, Iya. nggak ada batas jam. Nggak ada. Oke, 40.000 satu hari. Iya. Nah, jadi itu harus dipikirkan lagi bersih-bersih di tangan Mas Muntoha itu berapa? Ya 50.000 lah. 50.000 Iya. ya per hari. Iya. Oke, berarti kalau pakai salonnya gitu itu kelilingnya berapa jauh? Ya nggak tahu sih sehari berangkat jam 7 ya. Dari 7 pagi? Ya ngangkot, pakai angkot. Terus ke pasar pagi tuh. Tutup pasar pagi jam 10 lah. Tutup, kita main ke pinggir jalan. Oke. Jam 3, jam 2 itu masuk ke dalam kampung. Nyampe jam 5. Udah pulang. Paling lambat ya nunggu maghrib udah. Gua maghrib ya. Ya. Nah, tapi kalau dari Mas Muntoha sendiri nih, ini kan harus bawa salon itu. Yang paling saya pikirkan tuh kalau hujan bagaimana Mas? Disediain plastiknya sih sama yang punya salon. Tapi kalau hujan nih kita neduh dulu di warung-warung yang ini yang apa? Yang ada gentengnya gitu. Ya biar nggak kebasahan salonnya. Ntar kalau rusak saya juga yang kena. Tapi kan mau laris nggak laris atau dapat nggak dapat intinya harus bayar sewa. Iya, Nah itu kalau seandainya nggak dapat, tetep 40 juga sehari. Pokoknya dapat nggak dapat itu 40. Mau hujan mau enggak 40.000 dia mau nggak mau segitu. mau laku nggak laku intinya adalah wajib bayar 40.000 Iya. gitu ya. Usia pernikahan berapa tahun? Usia pernikahan 7. Kita 7 tahun ya. 7 ya. 2018 Kak Ruben. Udah 7, Udah 7 tahun. berarti tahun ini 7 tahun ya? Iya. Oke, Amin. berarti sudah dikaruniai putra dan putri? Udah punya anak satu. Oh satu, Iya. umur berapa? Umur 5 tahun. 5 tahun. Iya. Namanya siapa anaknya? Hafizul Akam. Akam. Oh, itu lagi lucu-lucunya ini ya. Oke, mau sapa sama anaknya? Tapi udah nggak ada Kak. Udah gak ada kak. Maksudnya? Udah Ya udah meninggal. meninggal. Oh, sorry. Iya. Udah meninggal? Karena sakit. Oh, sakit. Iya. Meninggalnya karena sakit. Sudah berapa lama? Sakit itu 1 Pas Februari bulan ya. kemarin meninggalnya. Bulan Februari kemarin meninggalnya. Bulan Februari kemarin meninggalnya. Iya. Sakit apa? Sakit katanya sih waktu di bawa ke rumah sakit panas tuh 1 bulan panas. Berobat ke sana sini masih panas aja badannya. Nggak turun-turun. Terus ke rumah sakit yang di Tangerang. Ya. Dioperasi katanya bakteri. Jadi bakterinya itu udah menular kemana-mana.
nyampe ke otak-otak katanya. Terus nyampe pasang selang ke sini ke perut. Mungkin namanya masih kecil ya, nggak kuat kali. Udah meninggal. Oke, jadi putra tercinta meninggal di bulan Februari kemarin. Iya. Dan itu semuanya Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya. Berarti ini anak pertama ya? Iya kak, anak pertama. Oke. Ada adiknya? Gak ada. Gak ada. Iya, Satu-satunya. satu-satunya. Mbak Lia, ini sebagai seorang ibu harus kehilangan anak tercinta di usia yang lagi lucu-lucunya, lagi aktif-aktifnya, lagi bawel-bawelnya. Udah pinter banget, udah banyak kenangan. Udah banyak kenangan banget kak. Apa yang paling Bapak ingat bersama anak? Sering dia tuh kalau dibeliin mainan apa tuh gak mau lepas sama mainan. Kemarin waktu dibeliin darbuka, bangun pagi udah megang darbuka. Oh, darbuka itu kayak rebana ya? Rawis itu. Oke. Apa yang paling Bapak masih ingat? Kenangan manis yang gak pernah bisa sampai Bapak lupakan. Itu kehilangan ngajinya itu loh kak. Tiap hari ngaji aja dia, jadi kayak kehilangan. Biasanya zuhur ngaji, ini megang ngaji. Ngajinya itu nggak mau disuruh kak. Berangkat sendiri ngaji, kadang ikut sholat sama temennya. Kita yang sudah menjadi orang tua pasti tahu betapa terpukulnya melihat anak yang kita sayangi, kita cintai, tapi harus menahan sakit di rumah sakit. Dan harus pergi untuk selamanya meninggalkan orang tuanya. Tapi aku kalau setiap kangen Kak Ruben bawa baju. Bawa baju. Iya, bajunya ada di kakak ipar. Oh. Oke. Tiap ngamen aja selalu dibawa kak. Oh ini Dibuat namanya. penyemangat, iya. Ini baju yang paling dia suka. Iya. Iya. 27 bulan 27 Juli 2019. Oh, berarti bulan depan harusnya Ulang tahun. ulang tahun ya? Iya. Harusnya iya. Tapi mau gimana lagi ya? Udah nggak ada. Sudah pasti dia bahagia, sudah nggak sakit lagi. Tapi ada nggak bentuk penyesalan Bapak yang sampai sekarang ini? Ada Apa? waktu dia mau minta sepeda. Terus saya nggak. Dia punya ngomong duit. apa? Bapak beli sepeda pak. Apa nggak punya duit? Ntar aja. Kalau bapak udah punya duit baru. Sampai sekarang ingat terus. Untuk sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak yang sesungguhnya adalah hal yang paling sakit ketika anak minta sesuatu tapi tidak bisa kita berikan. Saya paham bagaimana air mata yang Bapak tidak bisa tahan lagi. Karena sampai putra tercinta pergi, Bapak belum bisa membelikan sepeda. Itu yang menjadi Iya.
hal yang menjadi penyesalan buat Bapak. Iya Kak. Tapi aku yakin ya, pasti putra Bapak adalah anak yang pintar. Dia tahu betul orang tuanya tidak punya atau mungkin belum memberikan. Tapi sudah pasti cintanya dan senyumannya menutup kepergiannya dengan baik. Seandainya waktu bisa diulang, aku yakin Bapak pasti kepingin sekali berusaha memberikan sepeda. Pasti Pak, pasti. Apalagi ungkapan dari anak yang belum pernah Bapak atau mungkin belum Bapak wujudkan. Kalau jajan tuh ya, kadang nggak punya uang. Pak jajan Pak, ntar aja. Bapak belum punya duit. Ntar aja ya. Iya, orangnya mah baik, pinter, nurut lagi Kak. Tapi yang sering seharian sama anak, ibu kan kalau saya sering keliling terus, jarang ada waktu juga sama anak. Paling pulang jam 6, jam 7 udah nyampe rumah. Paling jam 9, jam 8 itu udah tidur dia. Waktunya cuma bentar doang. Kalau seandainya waktu bisa diputar, Iya. seandainya Hafiz masih ada, Bapak mau ngomong apa sama Hafiz? Dek, Dede mau beli sepeda. Sabar ya. Ntar Bapak beliin. Mbak Lia. Mbak Lia, kalau seandainya masih ada Hafiz, apa yang ingin Mbak Lia sampaikan untuk Hafiz? Yang saya sampaikan sama Apit, selalu terus mengaji biar jadi orang pintar. Ibu aja udah toh jarang ngaji, entong mah nggak boleh kayak gitu. Entong mah harus rajin ngaji. Jadi panggilannya Entong. Iya. Mas Muntoha dan Mbak Lia, ini yang pasti kami atau mungkin semua pemirsa dari Dangdut 24 Karat ini ketika di posisi menjadi sebagai orang tua atau kita punya keponakan, punya sepupu, saudara atau siapapun itu pasti tahu betul ketika 5 tahun bersama tiba-tiba yang harus pergi terlebih dahulu adalah dia yang seharusnya masih punya masa depan yang lebih cerah lagi. Tapi aku yakin pasti Allah berikan yang terbaik. Dan sekarang ini Mbak Lia dan juga Mas Muntoha harus terus mendoakan Iya, ya. iya, Karena aku yakin sekali Hafiz udah bahagia, udah gak sakit lagi, iya, sudah tenang. iya. Dan dia juga bisa ikut merasakan bagaimana perjuangan papa dan mamanya ada di panggung ini. Iya Kak. Mudah-mudahan semua segala situasinya bisa berubah. Cepat sekali bisa kembali bangkit. Iya. Dan Mas Muntoha dan Mbak Lia bisa cepat segera punya momongan lagi. Amin. Ya. Amin Kak. Dan sudah memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Berarti sekarang ini kan Mas Muntoha sama Mbak Lia itu tinggalnya sama Sama ibu mertua. ibu mertua. Iya. Oh berarti kalau Mas Muntoha kerja sama Mbak Lia kerja, anak dititipin sama ibu. Sama nenek iya sama ibu. Oh, oke. Ibu tapi kerepotan nggak? Enggak. Ini cucu keberapa? Hafiz ini. 1. Pertama Kak. Cucu yang pertama. Iya. Wow. Ini selain papa dan mamanya pasti neneknya sangat terpukul. Iya. Mas Muntoha dan Mbak Lia Iya Kak. mau menyampaikan apa untuk ibu yang ikut membantu menjaga anak. Walaupun ya akhirnya semua cerita berkata lain. Buat Mak, makasih udah ngejagain Apit dari kecil. Nyampe udah diambil sama
yang kuasa. Terima kasih udah ngerawat Apit juga. Nuhun ya Ma. Iya. Sekarang kalau aku tanya lagi nih ya. Kalian masih kepingin punya anak lagi atau enggak? Belum dulu kayaknya Kak. Belum dulu. Ya, soalnya kenapa? masih banyak beban juga, tanggungan juga. Oke. Iya. Jadi nanti dulu kalau bisa ya. Iya. Iya. Kalau udah beres, udah bebannya udah ringan, baru. Aku tadi lupa tanya. Waktu itu biaya pengobatan bagaimana Mas Motoha? Iya itu bekas biasa berobatan rumah sakit sampai gade rumah. Oh. Terus? Jadi gade rumah. Jadi kita tinggal di situ itu sistemnya ngontrak Kak. Sebulannya harus bayar. Tapi utang gadean tetap nggak ngurangin. Oke. Iya. Jadi kita gade 5 juta. Itu masih kurang berobat ke sana ke sini. Terus banyak lagi utangnya, utang lagi di saudara tetangga. Kecil jadi banyak juga utangnya. Terus yang gade itu butuh juga uangnya, mau buru-buru diganti, mau dipakai, mau gimana lagi. Terus saya daftar ini, nggak dipanggil-panggil juga. Makanya saya coba nonton, siapa tahu rezeki dipanggil. Taunya alhamdulillah dipanggil sama Kak Ruben. Amin. Oke. Mas Motoha hebat. Makasih, Jadi Kak. ayah yang hebat, menjadi suami yang hebat. Terima kasih. Ya. Kak. Semoga keinginan kalian ini berhasil dan terwujud malam hari ini ya. Amin. Oke, baiklah dan langsung saja kita masuk. Inilah karaoke dadakan. Oke, kita bisa ke sebelah sini Mas. Iya. Ke sebelah sini. Dan mudah-mudahan lagu yang akan terpilih nanti lagunya bisa dibawakan dengan baik sehingga sobat dangdut tidak akan memberikan buzzer. Ya, baiklah. Kita akan mulai untuk tarik tuasnya. Kembang goyang, mainkan. Tarik mang, ya. Tarik mang, tarik mang, tarik tarik tarik, tarik mang, lagu kita aja. Tarik aja. Kehilangan. Boleh kita kira-kira apa kamu menguasai lagunya? Insya Allah Kak. Alhamdulillah Kak. Ya. Sering dibawain juga. Oke. Amin, iya. Mudah-mudahan biasanya walaupun lagu yang sering dibawakan kalau udah di panggung ini semuanya bisa terjadi Iya. ya. Dan mudah-mudahan bisa mulus sekali sehingga sobat dangdut tidak akan menekan buzzernya.